Dan untuk masalah konsumsi kami berkomitmen untuk mengurangi sampah. Untuk itu kami berusaha memberikan konsumsi berupa piringan. Jadi nanti tidak ada sampah atau sedikit sampah yang kami hasilkan dari kajian ini. Kalau snack kubusan kan sampahnya terlalu banyak. Untuk itu kami berkomitmen berusaha menjadikan pengajian ini dengan selalu konsumsinya berupa piringan. Untuk itu nanti mohon tertib dalam mengenai Allah dan konsumsinya seperti biasanya. Insya Allah nanti selepas kisah kami menggunakan secara konsumsinya. Marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Pada Ustaz Sultan Kamal Munasaluddin kami persilakan untuk menyampaikan materinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الآية. وقال ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat di hari kelak nanti. Yang kami muliakan para guru-guru kami, para asatidzah yang terus berusaha memakmurkan masjid ini, menghidupkan majelis ilmu di dalamnya. Semoga insya Allah senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan hidupnya, dan kelak dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tak lupa para jamaah pengajian selonjoran, tentu kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dikaruniakan anak-anak yang salih dan salihah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang adab bertamu. Tentu kita semua Bapak Ibu, apalagi di negeri yang kita cintai ini dengan tingkat sosial yang begitu tinggi, kita semua pernah bertamu. Betul Bapak Ibu? Nah, di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumah kalian, hatta sehingga tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga sebelum meminta izin wa tusallimu ala ahliha, atau memberi salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Demikian itu
lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Maka Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, bahwasanya ketika kita hendak bertamu, maka kita mengucapkan salam. Assalamu alaikum. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Kalau orangnya tidak ada, 10 kali. tenang pulang atau melipir ke belakang rumah kan gitu. Nah, makanya kata Nabi al-istizanu salah, kata Nabi ya. Meminta izin untuk al-istizanu salah, meminta izin untuk masuk rumah itu salah 3 kali. Fa in adzana laka, apabila diizinkan maka itu yang diinginkan. Wa illa, tapi kalau tidak diizinkan, farji, maka pulang. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan salam ini pun bahkan kita itu Masya Allah luar biasa diatur sebagaimana ketika mengucapkan salam kita itu Bapak Ibu, begitu Assalamualaikum, posisi berdirinya tamu itu tidak langsung di depan pintu. Assalamualaikum bukan kita di depan pintu, tidak. Dan tidak langsung menghadap ke ruangan. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya amalan Rasulullah SAW dari Abdullah bin Bishr, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin, jika beliau mendatangi pintu suatu kaum, lam yastaqbalul baba min tilqa'i wajhihi, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghadapkan wajahnya langsung ke depan pintu. Jadi Bapak Ibu, mendatangi suatu pintu kaum atau pintu rumah orang, kita nggak langsung menghadapkan wajah kita ke depan pintu. Berarti begitu mengetuk atau mengucapkan salam Assalamualaikum, kita berada di sebelah kanan atau berada di sebelah kiri. Misalkan kita Bapak Ibu datang mau bertamu, mengucapkan salam Assalamualaikum, begitu mengucap salam kita langsung ke kiri, posisi badannya miring, tidak langsung menghadap ke dalam, belum dibuka Assalamualaikum, berarti kita boleh ke kanan. Kenapa Bapak Ibu tidak dianjurkan kemudian langsung menghadap ke pintu masuk? Kira-kira kenapa Bapak? Kenapa Rasulullah itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum? Ya, yang pertama Bapak Ibu, agar tentunya kita tidak langsung melihat apa yang ada di dalam rumah. Ya, seperti mohon maaf ya, rumah kami kan begitu buka ruang tamu yang kecil, ada lagi rumah itu Bapak Ibu, ruang tamunya di situ, ruang nonton TV di situ, ruang semuanya di situ. Baru belakangnya dapur, kamarnya 2. Ada nggak Bapak Ibu rumah begitu? Ada. Jadi begitu dikhawatirkan Assalamualaikum, dibuka pintu, kita berada di tengah, apa yang khawatir Bapak Ibu? Kita langsung melihat isi rumah. Bisa jadi ya kumbah-kumbahan belum dilipetin, betul betul Bu? Begitu. Yang kedua bisa jadi anak perempuan kita, mohon maaf Bapak Ibu, belum memakai jilbab. Bisa jadi hal-hal yang lainnya. Karena kalau di dalam rumah orang mah bebas mau ngapain uang rumahnya. Betul betul Bapak Ibu. Uang rumahnya. Kita yang kemudian yang hendak mau bertamu, maka harus memperhatikan. Tapi kalau rumahnya itu yang kita datangi rumah non muslim, nah
tidak perlu mengucapkan salam. Cukup apa Bapak Ibu? Kulon nuwun ngomongane. Nggih ya. Yang kedua, tapi kalau di rumah mungkin di rumah non muslim itu ada muslim, boleh nggak mengucapkan salam? Nah, boleh kita mengucapkan salam. Kalau di situ ada muslimnya. Sekarang kita kumpul, beliau datang ke sana, nah kita boleh mengucapkan salam. Assalamualaikum, boleh. Diniatkan kepada yang muslim tadi. Nah, berarti yang pertama tadi apa Bu? Mengucapkan salam dan posisinya berdiri di mana? Di kiri atau di kanan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika mengetuk pintu mau bertamu, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketukannya tidak ketukan yang mengganggu. Sebagaimana kemudian disebutkan inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqra'u bil awafir. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu itu dengan kuku-kuku, Bapak. Jadi ngetuk pintu itu dengan kuku-kuku, maksudnya bil awafir, dengan ujung-ujung jari. Biasanya kalau ngetuk gimana Pak? Gini ya. Nah ini enggak Bapak Ibu, ternyata menggunakan ujung jari. Artinya ketukan itu ketukan tidak mengganggu kalau pakai ketukan. Tapi kan sekarang sudah canggih ya Bapak Ibu. Pakai bel. Ya pakai bel tinggal pencet bel. Tapi jangan pencet bel habis itu kabur ya. Pencet tingong, nah selesai. Dia tunggu sampai orangnya keluar. Bayangkan, bahkan seringkali ketukan yang diberikan seorang tamu itu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah. Ini bayangkan Bapak Ibu, sampai ketuk pintu aja kita itu Masya Allah ya, diberitahu langsung bagaimana cara mengetuk pintu rumah orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kemudian ditanya ketika kita mau bertamu mengucapkan salam assalamualaikum, dijawab oleh tuan rumah waalaikumsalam, kemudian dia berkata sinten, biasanya jawabnya apa Bapak Ibu? Kulo gitu ya. Ternyata Bapak Ibu ternyata dalam hal ini saja sudah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang pemilik rumah kan ingin mengetahui siapa yang datang. Rumahnya tidak canggih, rumah sekarang canggih-canggih Bapak. Bisa dilihat pakai kamera dari dalam. Ya. Kalau rumah di kita kayaknya udah ada 1-2 mungkin Bapak. Tapi kami tidak, belum Bapak. Ya. Nah, ketika mau datang ada yang bertanya, hendaknya seorang tamu tidak menjawab dengan kulo, tidak menjawab dengan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kata tuan rumah? Sebagaimana kata Nabi, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi faqtul baba faqala man dha fakultu ana, fakola ana ka'annahu karihana. Jadi Bapak Ibu, pernah suatu ketika dari riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah, maka aku mengetuk pintu, lalu Nabi bertanya siapa, maka aku menjawab saya. Pada saat itu yang menjawab saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, saya, kira-kira gitu. Kok jawabnya saya, kira-kira gitu Pak. Sepertinya beliau tidak suka dengan jawaban saya tadi. Harusnya kita kalau ditanya siapa menyebutkan nama jelas Bapak Ibu.
Sinten Sultan Kumala Pontes Nasution. Bahkan ada yang main tebak-tebakan Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten kulo, sinten mosok ra kenal kalau suara kulo. Tebak-tebakan. Sinten kulo ya kan? Nah, ternyata bahkan menjawab dengan nama jelas, sehingga ya tuan rumah pun bisa lebih mengetahui siapa yang datang ke rumahnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah demikian bahkan dibukakan pintu oleh tuan rumah. Kemudian tuan rumah berkata, mohon maaf, kami belum bisa menerima tamu. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Hah? Pulang sambil marah atau ya kok kan gitu? Ternyata disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 28. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Jelas Bapak Ibu. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha. Jangan kamu masuk. Walaupun berbesti ya Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang ada orang itu saking ininya malah yang dimarahi tuan rumah karena terlalu lama buka pintu kan. Sudah tenang dia buka konten yang dimarahi tuan rumah. Padahal rumah itu haknya tuan rumah. Kalau lagi ya Bapak Ibu. Rumah itu haknya tuan rumah. Bahkan ketika kemudian hatta yu'zana lakum, sampai kamu mendapatkan izin, kita tidak boleh masuk sampai kita mendapatkan izin. Wa in qila lakum irji'u, kalau tuan rumah bahkan mengatakan kepada kita kembalilah, pulanglah, farji'u, maka hendaklah kita pulang. Huwa azza lakum, itu lebih bersih bagimu. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu berarti kita harus terbiasa. Terbiasa loh Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak semua rumah yang kita datang itu kadang-kadang siap menerima tamu. Kan gitu Bapak Ibu. Apalagi dia ada mungkin kegiatan yang begitu kita salam mau pergi kan. Mohon maaf belum bisa, insya Allah besok ya. Harusnya tidak apa-apa. Makanya makna ayat tersebut disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mengapa demikian? Karena minta izin sebelum masuk rumah itu berkenaan dengan penggunaan hak orang lain. Rumah itu milik siapa Bapak Ibu? Milik pemilik rumah kan gitu. Haknya siapa? Haknya pemilik rumah. Boleh nggak dia kemudian mohon maaf mengatakan mohon maaf belum bisa menerima tamu? Boleh nggak Bapak Ibu? Oh, yang mau datang sakit hati atau tidak? Sakit hati ternyata. Harusnya biasa saja kan gitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ya. Harusnya kita biasa saja. Oleh karena itu tuan rumah punya hak menerima atau menolak. Ini mohon maaf posisinya kita sebagai tamu loh. Nanti sebagai menggunakan tamu beda lagi. Sampai ada bapaknya tamu siapa Bapak? Bapaknya para tamu. Nabi yang menerima tamu malaikat. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Itu beliau memuliakan tamunya luar biasa. Yang datang nggak dikenal, sampai beliau mengambil daging sapi disediakan untuk tamu yang nggak dikenal. Tapi ini pembahasan insyaallah ya 6 bulan lagi. Nah, sehingga Bapak Ibu yang mulai Allah dalam tafsir Karimur Rahman menambahkan, jika kamu disuruh kembali maka kembalilah. Jangan memaksa ingin masuk dan jangan marah. Jangan marah. Karena tuan rumah, Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kesibukan. Sekarang sebenarnya mau bertani itu mudah Bapak. Betul Bapak Ibu?
Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, jam segini di rumah boten, besok mawar, enak sebenarnya. Bahkan Bapak Ibu terkait meminta izin sebelum memasuki rumah, contoh begini Bapak, panjenengan sudah datang 3 orang kan gitu loh. Jadi sama Ibu Joko, Bu, jam 3 kami mau ke rumah Ibu, 3 orang. Kemudian jam 3 berangkatlah 3 orang ini. Di tengah jalan ada yang mau minta ikut. Mau kemana Bu? Mau ke rumah Ibu Joko. Tak melu sisan. Akhirnya berapa orang Bu? Tadi yang izin berapa orang Bu? Sampai di sana, ibu pun harus tetap memintakan izin untuk yang 1 orang. Mohon maaf Bu, tadi kan 3 orang, ternyata nih Bu siapa lah? Bu Butet minta ikut. Bu Butet minta ikut. Boleh Bu ya? Boleh kalau diizinkan. Kalau dibilang, mohon maaf, belum bisa ya, cuma 3 orang. Ya Bu Butet pulang. Karena ternyata mie ayam cuma 3 kan gitu. Sehingga tidak cukup 4 kan. Mie ayam ternyata cuma 3. Atau ini soto, ya soto cuma 3 ya. Sehingga akhirnya pulang. Dan di situ harusnya tidak ada perasaan sakit hati karena memasuki rumah orang itu Bapak Ibu terkait dengan haknya orang lain. Ini masih di luar rumah. Kalau bahkan tidak ada orangnya, paling sering itu bukan orang langsung pulang. Ngapain Pak? Nah itu ya. Biasanya kalau nggak ada orangnya udah salam 3 kali, coba jujur Bu, apa yang Ibu lakukan? Apa? Ini ya, ngintip ya, mengintip. Bapak Ibu, sebenarnya Nabi cukup keras terkait orang yang mengintip ke dalam rumah orang. Biasanya dari ventilasi, pergi ke dapur. Kalau Ustaz tahu, dulu, sekarang udah tahu Pak. Nah, pergi ke dapur, gedor-gedor. Bayangkan Bapak, mengintip ke dalam rumah itu sering terjadi ketika seorang penasaran ono uangnya ke orang. Betul Bu? Pernah Bu? Oh. Mulai sekarang semua bertobat Bapak Ibu kita ya, termasuk saya. Padahal Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan membenci, memberi ancaman kepada para pengintip. Apa kata Nabi? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, ngintip itu izin nggak Pak? Ada orang mengintip, saya tak izin ngintip ya, nggak ada. Ngintip itu nggak ada minta izinnya. Makanya kata Nabi, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil hingga terkena matanya, hingga bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya itu sakitnya, maka tidak ada dosa baginya. Ya kan? Karena mengintip ini kan kita melihat hak orang lain. Tadi kami katakan Ibu, di rumah itu bebas bagi pemilik rumah. Ibu boleh nggak buka jilbab di rumah? Boleh. Bapak ya boleh. Bapak nggak pakai jilbab ya? Ya maksudnya ya bebas. Ketika ada yang mengintip, mohon maaf, ternyata ini seorang ayah yang biasa keluar itu tampilannya necis, Bu ya, rapi, selalu terlihat luar biasa ketika keluar rumah. Tapi ketika itu ada yang mengintip, terlihatlah koreng beliau di belakang. Ada contoh kecil Pak. Begitu udah kelihatan, oh ternyata tampilan aja, dalamnya tidak berapa lama Bapak itu keluar. Oh, beliau itu memang tampilan orang dipertanyakan, mesti mantap. Alah, kowe ora ngerti no. Siapa yang bilang kowe ora ngerti ini Bu? Yang rasa cerita.
Rabena Arab cerita. Apa kan? Tapi rasa cerita-cerita ya. Akhirnya diceritakan bahwasanya mengintip. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai kita mengintip ke rumah orang lain. Itu dilempar orang mengintip itu tidak ada dosa. Berarti ini masih di luar rumah Bapak Ibu. Apa saja di luar rumah? Salam, ya. Assalamualaikum. Kemudian posisinya di mana Bapak Ibu? Kiri atau kanan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu yang melihat terlalu mengetuk dengan ujung jari, ujung kuku. Ya. Berapa kali Bapak Ibu salamnya? 3 kali. Kalau disuruh pulang Bu, nggak usah ngomong-ngomong ke tetangga, naik kuih, betul. Pokoknya kita selesai. Kemudian Bapak Ibu apa lagi? Hah? Tidak boleh mengintip. Baik, sekarang kita telah boleh masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Sultan Kuala Kota. Silahkan masuk. Kita pun masuk ke rumah beliau, masuk dan duduk dengan sopan. Setelah tuan rumah mempersilakan untuk masuk, hendaknya kita sebagai tamu masuk dan duduk dengan sopan di tempat yang telah disediakan. Ya, di tempat yang telah disediakan. Tamu hendaknya membatasi diri, tidak memandang kemana-mana secara bebas. Ya, jadi begitu masuk Bu, dia tidak matanya opor. Apa Pak? Jelalatan. Ya pokoknya itulah Pak. Mohon maaf itu bahasanya kasar ya. Ya lirik mana-mana. Padahal kamu tuan rumah di depan, tapi kita masih asik lihat atas, lihat mana-mana. Hendaknya kalau mau melihat sesuatu, bahkan lebih baik berterus terang. Kita aja deh Bu, ada tamu asing ke rumah kita belum kenal, tiba-tiba duduk kemudian lirik atas, lirik tembok, kira-kira kita nyaman buat Bu? Nyaman? Kita tidak nyaman banget. Ini orang mau ngapain kan gitu? Lebih baik berterus terang. Isi Bu, ini boleh saya lihat yang gambar ini? Boleh? Lebih baik berterus terang. Oh silakan, asal jangan dibawa pulang kan gitu. Artinya apa? Artinya lebih baik berterus terang daripada melihat, melirik-lirik, tidak melihat secara bebas atau lirik kanan, lirik kiri, padahal tuan rumah ada di depannya. Yang pertama ketika memasuki rumah. Yang kedua, ketika itu tuan rumah menyediakan hidangan, kita menerima dengan senang hati. Jangan mencela makanannya. Kita ini kan tamu Bapak Ibu yang datang, kemudian tuan rumah menyediakan jamuan, kita terima dengan senang hati, tidak menampakkan sikap tidak senang terhadap jamuan ini. Nama aku dia pakai ini, aku nama mahemu banyu bening. Tidak boleh kita meremehkan. Selanjutnya, setelah bertamu disediakan makanan, Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah segera pulang setelah urusan selesai. Ya, biasanya kalau bertamu kita ngapain Bapak Ibu? Ya banyak yang dibahas ya, membicarakan berbagai permasalahan hidup. Namun yang paling penting, pembicaraan itu harus dibatasi. Jangan sampai pembicaraan ketika bertamu itu adalah pembicaraan yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Apalagi bertamu malah membicarakan orang. Tamu yang bijak biasanya Bapak Ibu tidak memperpanjang waktu kunjungannya.
ia tanggap terhadap sikap tuan rumah. Apalagi tuan rumah udah melihat jam. Tuan rumah udah melihat jam. Harusnya kita paham. Oh, ini musim ini kan. Tapi sebenarnya tuan rumah mungkin mau istirahat kan gitu Bapak Ibu. Kita sebagai tamu tanggap. Oke Pak, matur nuwun nggih Pak. Ngapunten tak lanjutan mami. Apalagi punya rumah sampai berkata, wah, gak kerasa ya Pak, udah jam 9 malam. Bukan malah kita nimpali, gini Pak, kalau obrolan seru gak kerasa. Padahal niatnya mau musir kan gitu Pak, kan orang penak, orang Bali kan orang penak. Tapi ini dia aja kan, orang kerasa ya Pak, jam 9. Ya udah itu kode Pak. Oh iya. Jangan malah dia Pak, nah obrolan asik ini gimana kroso. Kalau krosonya jam 10 gimana? Nah, langsung kemudian kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya mengakhiri pembicaraan. Karena tuan rumah itu mohon maaf Pak, yang diurusin bukan kita aja. Betul Bapak Ibu? Yang diurusin bukan kita aja. Bisa jadi setelah itu mau pergi dan lain sebagainya, tidak pulang-pulang. Karena begitu masuk tadi tercium bau rendang kan gitu. Diinteni rendangnya ke orang, tekan-tekan kan ngoten Bapak. Akhirnya tidak pulang-pulang. Makanya Bapak Ibu, tamu segera pamit karena mungkin sekali tuan rumah akan segera pergi dan mengurus masalah yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasanya bahkan kita diajari, diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu apa yang kita lakukan setelah kita pulang? Kita ini Pak sudah dijamu, sudah dipersilakan masuk, sudah dijamu, ya. Dijamu makanan. Kalau di tempat mertua kami Bapak Ibu di Serubung, kalau Lebaran itu agak berbeda sama di Jogja. Kalau di sana itu Lebaran mesti ujung-ujung namanya, ujung itu berkunjung dan mesti makan. Kalau di sana. Nah, kalau telah dihidangkan, kita mau pulang, kita meninggalkan, kita mendoakan tuan rumah. Apa doanya Bapak Ibu? Biasanya doain apa Bapak Ibu? Kalau udah, tadi doain ya tuan rumahnya ya. Matur nuwun ya. Doanya mari insya Allah kita hafal. Mudah menghafalnya. Setidaknya setelah ngaji ini kita hafal doa mendoakan tuan rumah yang telah menghidangkan makanan. Kita ulangi 3 kali bareng-bareng. Setelah itu nanti ibu bareng-bareng, setelah itu bapak bareng-bareng, baru kita coba satu-satu, ya. Insya Allah kita ulangi semua juga kan sudah hafal. Ya. Karena doanya ini insya Allah tinggal merubah domirnya saja seperti doa makan. Ya. Monggo Bapak Ibu diikuti. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Sekali. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Dua kali. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Cukup sampai situ, waghfir lahum warhamhum. Jangan dilanjut lagi. Wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Nah, itu doain apa ini kita lakukan? Nah, monggo Bapak Ibu ikut dulu. Nah, sengaja tadi saya ke sana dari ibu lupa. Ya, coba Ibu 1 2 3. Tuh, kok harus batul?
Allahumma barik lana, lananya diganti lahum. Fima razaqtana, tanahnya diganti tahun, domir diganti hum, mereka ya. Mereka ini siapa Bapak Ibu? Itu tuan rumah yang kita doakan, kan begitu. Baru tinggal tambahin saja tadi, waghfir lahum warhamhum. Sudah Bu? Oke, 1, 2, 3. Fima waghfir. Masya Allah. Ada yang cuma didoakan ya? Suaranya nggak ada, cuma mulutnya yang bergerak. Jadi suara nggak ada, mulut yang bergerak. Kan gitu. Bapak ada juga kayak tadi ya, Pak. Ayo Pak, ini insya Allah kan kita, karena kita di Indonesia ini kan sosialnya tinggi kan gitu ya. Iya Pak, sosial kita tinggi ya. Ada apa? Ini datang, ada apa? Datang, berkunjung. Masya Allah, nikmat. Nah makanya setidaknya sebelum pulang itu kita udah dikasih hidangan, minimal mendoakan kan waktu Pak. Gak usah, kan udah saya udah nyumbang, mama didoakan. Ya tidak Bapak Ibu ya. Tetap kita mendoakan. Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lahum. Yang serem Pak, Bismillah dulu langsung nih. Rahmanirrahim. Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Masya Allah. Di sini nggak terdengar Pak. Bapak-bapak, ini doanya Bapak. Jadi kita mendoakan tuan rumah, Allahumma barik lahum. Ya Allah, berilah keberkahan atas mereka, bima razaqtahum, atas rezeki yang Engkau rezekikan kepada mereka. Berilah keberkahan atas apa yang Engkau rezekikan kepada mereka. Karena kita diberi tadi Bapak Ibu ya. Kita doakan agar diberi keberkahan. Berkah itu apa Bapak Ibu? Tambahnya kebaikan. Ya, ziyadah al-khair ya, bertambahnya kebaikan. Bertambah terus kebaikannya. Waghfir lahum, kita doakan ampunilah mereka. Warhamhum, dan Sayangilah. rahmatilah atau sayangilah mereka. Berarti Bapak Ibu sekarang kita runut ya. Karena kita tadi kan di Indonesia ini Bapak Ibu Masya Allah ya, sosialnya tinggi luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, orang paling dermawan itu Indonesia itu masuk sedunia kategori orang paling dermawan sedunia orang Indonesia ya. Nah kita lihat Bapak Ibu, tadi kita sudah sebut berada di luar rumah. Berarti ketika di rumah tadi apa yang kita lakukan Bu? Di rumah orang duduk dengan sofa ya. Di tempat yang disediakan, tidak usah nyari yang tempat lain. Aku mengkono terus sediakan, istirahat di situ ya di situ. Kemudian menerima jamuan dengan senang hati, kita terima. Kemudian apa lagi Bapak Ibu yang diingatkan Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, segera pulang. Segera pulang kalau urusan sudah selesai. Ibu-ibu ini terutama ya, pokoknya harus rampung Bali. Gak usah ya, ngomongin yang lainnya kan gitu loh ibu-ibu ya. Karena biasanya kalau ibu-ibu udah kumpul kan lama biasanya. Biasanya setelah baca Quran, ngapain lagi Bu biasanya setelah itu? Arisan kan gitu aja. Setelah itu kita mau ngaji di mana lagi kan gitu. Biasanya gitu kumpulan ibu-ibu ya. Kumpulan orang solihah. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu, setelah segera pulang, setelah urusan selesai, kemudian kita mendoakan tuan rumah. Tapi yang kami garis bawahi adalah yang paling sering terjadi biasanya ketika bertamu adalah apa Bapak Ibu? Mengintip tadi. Ini sebenarnya cukup keras Nabi melarang dan menghimbau untuk meninggalkan hal ini. Ngapain harus ngintip? Sekarang WA kan gitu, ada WA, telepon. Biasanya bahkan rumah
tinggalkan di sini katanya, kalau ada apa tinggalkan sih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kemudian membiasakan hal ini. Maka pertanyaannya, bagaimana ini sebagai tamu Bapak Ibu, beda nanti sebagai tuan rumah. Sebagai tamu, kita memposisikan diri kita sebagai tamu. Berarti tadi bahkan dalam hal salam saja diatur, posisi berdiri diatur, mengetuk pintu diberitahu bagaimana caranya. Bahkan Bapak Ibu, larangan mengintip tadi begitu jelasnya, detailnya hadisnya, sahih Bapak Ibu hadisnya, ya. Maka mari kita kemudian menjaga ini semua dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bertamu sekarang insya Allah sudah lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Kalau mungkin zaman dulu memang ya Arab Bali meneh adon kan ngoten Bapak. Nah, tapi sekarang lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya handphone. Kan gitu Bapak. Bisa berkomunikasi, bisa mengatur jadwal. Berarti yang lebih diutamakan lagi untuk sekarang ini adalah bagaimana kita berada di rumah seseorang. Usahakan ketika bertamu adalah obrolan itu adalah obrolan yang penting-penting saja. Kalau sudah selesai, segera kita meninggalkan. Ingat Bapak Ibu yang kami katakan, mohon maaf Bapak Ibu, karena tuan rumah itu mohon maaf yang diurusin bukan kita saja. Kesibukannya ada, kegiatannya ada, urusannya banyak. Maka setelah selesai urusan, maka kita selesaikan urusan yang lainnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tadi adalah mendoakan. Kita pun boleh minta didoakan, tapi lebih utamanya ketika bertamu adalah dengan doa seperti doa mau makan di atasnya. Betul betul Bu? Karena mau makan tinggal diganti domirnya, Allahumma barik lahum fina wa sabqahum waghfir lahum warhamhum. Setelah itu kita keluar meninggalkan rumah tersebut. Dan tuan rumah kalau mau meninggalkan, ada tamu meninggalkan rumah kita, apa yang biasanya ibu lakukan? Biasanya apa Pak? Kalau datang orang ke rumah Bapak, dia mau pulang, apa yang kita lakukan? Ya minimal mengantar, kan gitu loh, mengantarkannya. Itu ada yang kita antarkan, ya kalau setidaknya sampai depan pintu. Lebih afdal lagi sampai kendaraannya. Kalau sampai rumahnya Pak ya, nanti balik lagi kita bertamu, maka jadi pulang. Kita sampai sana diantar lagi sama dia. Nah, saya antar akhirnya. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan dan keistiqomahan, diberikan oleh Allah rizki yang berkah dan anak-anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, kurang mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haqq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi akan yang pas adalah Ustaz sekitar rumah Mas Asedia tentang ada tamu, semoga kita bisa mengamalkannya selama kita bersesuaian dengan rekomendasi kita dan jauh kita. Untuk selanjutnya akan saya akan pengumuman pengelolaan infak pada malam hari ini alhamdulillah terkumpul 530. Kita tadi dari hamba-hamba sebesar maksud tahun yang masuk disampaikan ke bendara yaitu 200.000. Terima kasih atas infak dari Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan infak itu menjadikan pahala yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Kita akhiri baca malam ini nanti mohon jangan pulang dulu sesuai sunnah tadi bertamu karena dengan semua adalah tamu Allah. Kami sudah siapkan hidangan, mohon jangan pulang dulu dan kita nikmati hidangannya karena sebetulnya langsung kita dulu karena sudah temukan dulu. Kita akhiri dulu dengan baca hamdalah.
Alhamdulillah. Kalau tidak ada kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.